Pangan Jaliuman. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa dapat dianjurkan. Amin. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Udah sarapan semua kan? Sudah. Sekarang kakak mau absen dulu. Siapa yang nggak ada? Ada yang nggak hadir? Semuanya ada ya? Ada yang tidak hadir. Siapa? Siapa? Kenapa ini yang permisi? Oh ini, Wina. Iya. Dispen. Oh yang Dispen sama Dispen sama apa, Yes? yang hadir. Oh. Oke, jadi dari hasil asesmen minggu lalu kan kalian tak kasih gini tuh link tuh. Nah, jadi banyak dari kalian yang mengisi tentang khawatir berlebihan tentang masa depan. Betul. Oh iya. Ya, saya Ya, tahu. benar. Oke, jadi itu maksudnya ke overthinking ya. Kalian udah tahu apa itu overthinking? Tahu. Apa? Berpikir berlebihan. Mana orang tua? Terus lagi? Kok kak mau jawab katanya? Apa? Berpikir Apa coba yang jelas? berpikir berlebihan. Ya. Baik. Oke, jadi materi kita hari ini itu tentang Oh, overthinking. gitu. Jadi kakak akan kasih kalian video. Kakak minta tolong videonya disimak karena nanti akan ada pertanyaan dari kakak tentang video itu. Iya, Oke? Oke. Oke. Capai. Kalau ternyata nggak tercapai, gimana? Kalau ternyata nih hidup lu di masa depan ternyata gini aja, gimana perasaan lu masih mikirin hal-hal kayak gitu? Seberapa serius sih lu pikiran hal kayak gini? Tidak pernah? Kadang-kadang atau jalan-jalan terus setiap hari? Mungkin ya pas malam di kasur atau pas siang-siang sebelum bangun terus lu mikir kemana-mana. Wah, gimana nih kalau ternyata gue nanti gak sukses? Oh, gimana nih kalau ternyata gue tetap jauh sama Tuhan nanti? Terus karena sering kepikiran, lo jadi cemas, lo jadi suka gak aware sama kejadian yang lo alami saat ini. Malah kadang-kadang lo jadi sering merasa sedih, takut, kesel, dan bahkan mungkin kadang-kadang lo marah. Ya karena masa depan lo rasanya gak pasti-pasti amat aja gitu. Tapi gak sih, hidup lo dan pikiran kayak gitu. Oke, tenang aja, gue bikin video ini bukan cuma buat ngingetin lo sama semua galau ini. Tapi di video ini juga gue bakal ngebahas tentang semua overthinking lo terhadap masa depan ini. Mulai dari arti overthinking itu sendiri, penyebab, sampai gimana caranya supaya lo gak lagi overthinking terhadap masa depan lo. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, biar lo gak ketinggalan sama video-video lainnya dari 100%. Mohon maaf ya. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan overthinking? Apa ciri yang menandakan bahwa lo overthinking terhadap masa depan? Singkatnya, overthinking adalah ketika lo memikirkan hal-hal yang adanya di luar kontrol lo secara berlebihan. Saya coba buat tadi, yang tadi kita sempat bahas nih, ketika lo mikirin soal apa yang akan terjadi di masa depan, pasti yang bisa lo pikirin, apakah lo mikirin soal takdir dari masa depan? Gue rasa mau enggak ya? Tebasan gue, kemungkinan yang lo pikirin itu justru lebih banyak ke masalah apa yang mungkin terjadi di masa depan dan bukan apa yang lo lakukan gitu. Nah, ketika fokus ke masalah, artinya fokus lo bukanlah ke solusi. Nah, kenapa yang penting? Karena kayak yang tadi gue bilang, kebanyakan yang lo pikirin itu hal-hal yang di luar kontrol lo. Contohnya gini, buat lo di luar sana yang sekarang mungkin kelas 11, kelas 12 SMA atau yang baru aja lulus yang masih ingat zaman-zaman kelas 11, kelas 12 SMA, mungkin pernah kepikiran banget nih, wah, nih kalau gue nanti gagal UTBK gimana ya? Nanti orang tua gue marah sama gue. Nanti habis lulus kuliah gue jadi gak bisa kerja di perusahaan gitu. Nanti kampus gue gini, nanti kampus gue gitu. Terus bukannya lo fokus belajar biar lulus, lo malah sibuk banget sama pemikiran negatif kayak gitu. Nah, karena lo bukannya belajar malah ngelakuin hal-hal kayak gitu, maka kemungkinan lo lulus itu justru jadi lebih kecil. Kenapa? Karena lo tidak belajar. Itu tuh ironis, karena pikiran kayak gitu tuh satu, adanya masih jauh di sana. Yang kedua, lo di luar kontrol. Lo gak bisa kontrol
itu lo nggak bisa kontrol apakah lo nanti lulus dari kuliah akan diterima kerja di perusahaan bagus atau enggak. Yang lo bisa kontrol adalah kalau lo berhenti mikirin hal kayak gitu dan fokus belajar, maka peluang lo buat lulus UTBK bakal naik karena kemungkinan lo dapat nilai bagus juga jadi lebih tinggi. Ya, atau sering banget juga buat orang di kantor besok ada deadline terus langsung mikirin, duh kalau besok gue salah terus bos gue ngomel gimana ya, duh kalau besok pas presentasi teman gue ribet gimana ya, duh kalau besok ternyata laporan gue kurang gimana ya. Terus malah ngelamun, bukannya fokus bikin kerja dan malah ngelamun akan pikiran tadi. Nah, ini sama kayak contoh sebelumnya, lo tuh gak bisa ngontrol reaksi bos tuh, lo gak bisa ngontrol reaksi teman-teman lo, tapi yang lo bisa kontrol adalah kualitas pekerjaan lo. Ketika lo fokus kerja itu dan bukannya fokus ke kemungkinan buruk yang terjadi. Jadi kalau lo sering melakukan dengan tempat ini, wah kalau seandainya ini bisa-bisa gue itu fix lo overthinking soal masa depan lo. Dan seperti yang barusan gue jelasin, overthinking ini kalau didiamkan justru bakal bikin lo gak fokus sama apa yang ada di depan lo, dan justru bikin kemungkinan hal buruk yang lo pikirin itu lo jadi naik kemungkinannya. Kenapa? Ya karena lo jadi tidak mau melakukan hal-hal yang seharusnya lo lakukan. Kalau lo mengalami ini, tonton video ini sampai habis karena lo benar butuh materi ini. Oke, sebelum kita bahas gimana cara mengatasi overthinking ini, kita mulai dulu dengan membahas apa sih yang bikin orang bisa overthinking. Yang pertama, alasan dasar dari mikirin masa depan adalah karena dari sananya kita tuh bingung kepastian dan jawaban. Karena orang butuh kepastian ya supaya kita bisa persiapkan diri untuk mengatasi apa hal yang bakal terjadi. Itu normal, semua manusia punya ini. Dan tapi segala sesuatu yang berlebihan itu bisa jadi buruk. Jadi itu ya, lo mikirin masa depan karena lo pengen kepastian, itu kalau lo dekat dari normal itu bagus buat lo. Kalau berlebihan dan jadi overthinking itu adalah buruk. Gini, kenapa menginginkan kepastian secara berlebihan itu buruk? Karena ketidakpastian itu adalah sesuatu yang akan selalu ada di sepanjang hidup lo. Lo tuh gak bisa kontrol waktu, lo gak bisa kontrol dunia. Nah, jadi memang ada hal-hal di hidup lo yang lo tuh gak bisa kontrol. Dan kalau lo tidak bisa menerima dan aware bahwa memang ada hal-hal di hidup lo yang tidak pasti, lo bakal jadi overthinking. Contohnya gini, yang kayak tadi sebelum-sebelumnya udah gue contohin gitu ya, lo mau presentasi, terus ya udah harusnya yang lo pastikan itu adalah semua yang bisa lo kontrol. Lo harus tahu kapan presentasi, lo harus tahu lo punya berapa lama, lo harus tahu siapa aja yang bakal datang, lo harus tahu apa aja ekspektasi mereka terhadap lo gitu. Itu sesuatu yang lo bisa pastikan gitu. Jadi lo bisa bikin presentasi sesuai dengan hal-hal yang lo tahu. Nah, tapi kalau misalkan lo tuh sampai berlebihan, sampai mikir, oh dia nggak tahu dia, kira-kira bakal bereaksi gimana ya? Kalau dia marah kira-kira gimana ya? Kalau dia nanya gue kira-kira gimana ya? Nah, kalau lo pikiran sampai situ, artinya lo tuh tidak bisa menerima adanya ketidakpastian dalam hidup, termasuk yang di luar kontrol lo. Yang tadi gue bilang, lo tuh nggak bisa kontrol reaksi orang lain, itu mereka yang bereaksi, bukan lo. Yang kedua, selain karena lo nggak bisa mentolerir ketidakpastian, overthinking lo juga disebabkan karena lo terlalu terpaku sama masa lalu. Nah, ironis kan, lo jadi cemas sama masa depan lo gara-gara lo mikirin masa lalu. Kenapa begitu? Biasanya adalah karena lo pernah gagal di masa lalu dan lo belum berhasil belajar dari situ. Karena lo belum berhasil belajar, maka lo jadi nggak tahu nih apa yang harus lakukan supaya nggak kejadian lagi. Akhirnya lo jadi khawatir terus overthinking. Contoh paling gampang, orang yang pernah mengalami ditinggal tapi dia nggak berhasil belajar buat ngerti kenapa sih dia ditinggal, kemungkinan besar akan takut untuk ditinggalkan dan jadi overthinking soal semua hubungan yang dia punya, baik teman, keluarga, maupun pasangan romantis. Nah, itu tadi alasan kenapa lo bisa jadi seseorang yang sering overthinking. Kenapa sih harus ikut program paparan santri? Ini adalah amalan bersama dan hasil wakaf dari para. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar mengatasi kebiasaan overthinking yang terdepan? Yang pertama, dia jelas sesuai dengan tadi gue bilang, kalau overthinking gara-gara mikirin masa lalu, jadi kita harus lihat dulu nih ke masa lalu lo. Mungkin lo punya pengalaman buruk, jadi lo membentuk pola pikir destruktif di mana lo selalu menganggap bahwa masa depan lo cenderung dipenuhi hal buruk juga. Ingat bahwa semakin lo tumbuh dewasa, berkembang dan berproses, segala hal di sekitar lo akan berubah juga. Jadi sebaiknya lo melihat masa depan dengan cara berbeda dari masa lalu. Misalnya gini, lo pernah dikecewain sama orang yang percaya, kayak enak ada dikecewain kan, terus jadi takut dikecewain. Nah, begitu lo punya pacar, kalau pikiran negatif lo akan takut dikecewain muncul, maka yang ada adalah lo jadi takut nih.
wah ini kalau seandainya tiba-tiba cowok gue selingkuh gimana ya, wah kalau tiba-tiba ternyata cewek gue ini sama cewek gue ini nanti gimana ya. Terus ya udah akhirnya putusin gitu kawan gitu. Padahal belum tentu juga dia bakal ngecewain lo, tapi ya gara-gara mindset gue adalah aduh gue gak suka dikecewain, jadi mendingan gue tinggal normalnya sekarang dibandingkan nanti gue dikecewain. Nah ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang sehat gitu kan, tapi lo harus tahu dulu, lo harus belajar dulu apa sih yang bikin lo merasa lo takut dikecewain. Kenapa lo dulu pernah merasa takut dikecewain? Setelah lo tahu, ya udah lo bisa review lagi apakah benar-benar kejadian itu tuh bakal terulang lagi. Apa aja sih faktornya sebetulnya kenapa lo dulu dikecewain, apa yang salah. Dan kalau lo udah tahu apa yang salah, jadi lo bisa cegah nih supaya lo tidak kejadian lagi. Yang kedua, Oke. Dari video yang udah kalian tonton, apa yang bisa kalian simpulin? Kalau overthinking itu yang kita pikirin itu sebenarnya masalahnya bukan solusinya. Jadi ketika kita overthinking yang harusnya kita pikirkan itu bukan masalah tapi solusi. Ketika kita sudah menemukan masalahnya, kita berusaha juga harus memikirkan solusinya bagaimana. Itu yang bisa saya simpulkan. Bagus. Itu buat orang pikir. Ada yang lain? Ada yang lain? Itu aja? Sama. Kalau penyebab overthinking itu dari mana aja? Yang pertama itu dari tidak bisa menerima ketidakpastian, dan yang kedua kalau menurut video itu kekhawatiran terhadap masa depan secara penuh. Iya, bagus sekali. Jadi kalian overthinking itu bukan pikiran yang negatif, itu belum tentu bisa terjadi kan? Belum tentu yang udah terjadi, tapi pikiran negatif yang belum terjadi kan? Ya. Nah, jadi ya Karena masa lalu. ya dari masa lalu Tidak juga enakan di masa lalu. ya betul. Ada lagi terakhir deh yang cowok Apa? menyimpulkan apa di sini? Itu apa sih? Apa? Coba sedikit aja. Biar yang cowok-cowok ada ngomong, masa yang cewek-cewek doang ngomong dari tadi. Ayolah. Saya ini barusan ngomong lah. Matthew. Apa Matthew? Matthew itu apa Matthew? Menurut pendapatmu Den, overthinking itu apa? Overthinking itu saya yang mikir untuk hal yang nggak pasti itu untuk masuk baju barang. Hal yang nggak pasti. Ya. Ya betul. Oke. Jadi kalian udah tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Apa? Apa itu? Kondisi memikirkan sesuatu secara Kerasin ya. Kondisi kondisi seorang memikirkan secara berlebihan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Elko. Oke, bagus. Jadi kalian udah tahu apa itu overthinking kan? Tahu. Jadi nggak bingung apa itu overthinking kan? Ya. Dampaknya udah tahu kan? Ya. Cara mengatasinya? Ya. Oke. Kalau kalian udah tahu, jadi di sini kakak mau bagiin LKPD buat kalian. Ini bisa diisi ya. Isi nama, kelas sama tanggal.
Ini jawabannya pesimis aja. Tapi bisa. Ini diubah ya. Oh ini positif sesuai dengan kata-katamu sendiri. terusnya kayak gimana? Pak, udah. Ya aku gitu. Coba lihat tadi Pak. Lemak terakhir dulu Pak. Iya, semua diisi. Namanya sih Pak. Wow, nggak usah di depan kan. Yuk. Kondisinya boleh mau dikasih. Jika orang yang bisa, saya juga bisa.
Oke, udah semua ya. Jadi overthinking itu adalah bisa juga memikirkan hal yang belum tentu terjadi, terus dampaknya bisa menimbulkan kecemasan. Benar atau enggak? Benar. Stres, apa lagi? Depresi. Pusing, depresi, cemas. Oke, dari kalian udah bagus banget. Apa? Dilema. Oh, dilema. Ya bisa. Jadi dari kalian udah bagus banget dalam memahami materi tentang overthinking ini. Jadi kakak ucapkan terima kasih kepada kalian karena partisipasinya bagus. Terima kasih. Jadi kakak tutup. Jadi nawe para mengesanti. Om Santi Santi Santi.